Kritik sosial. Tema ketiga. A. Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan, faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 5. Mendeskripsikan informasi, pendapat, alternatif solusi dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Teks editorial diutarakan secara singkat, padat, logis, dan mudah dimengerti pembaca. Berikut dengan pernyataan berupa fakta dan opini, teks editorial umumnya bersifat sebagai berikut. 1. Krusial, yaitu ditulis secara berkala, bergantung pada jenis terbit, bisa harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Kedua, situasional, yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik itu aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum, pemerintah, olahraga, maupun hiburan. Ketiga, konsisten, yaitu memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait audi. Keempat, politisi, terkait erat dengan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Berdasarkan sifat tersebut, ciri-ciri teks editorial adalah sebagai berikut. Pertama, opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Kedua, terdapat ulasan terhadap suatu masalah yang dimuat baik skala nasional maupun internasional dan dapat menjadi teks editorial. Ketiga, mengandung pikiran subjektif dengan sifat dan cirinya. Aspek-aspek yang dibahas dalam editorial mencakup hal-hal berikut. Pertama, judul. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, tokoh. Keempat, masalah. Kelima, peristiwa yang disampaikan. Keenam, opini penulis. Ketujuh, saran dan solusi permasalahan. Kedelapan, simpulan. Kesembilan, sumber berita. Kesepuluh, anggota redaksi. Berdasarkan golongan sifatnya, teks editorial dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, teks editorial golongan pers menengah ke atas atau pers yang berkualitas. Dengan ciri-ciri: A. Hati-hati tidak menyebut nama orang yang sedang diberitakan. B. Normatif menurut aturan yang berlaku. C. Cenderung konservatif bersikap sesuai keadaan serta mempunyai ciri khas tertentu. D. Pertimbangan terhadap aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Kedua, teks editorial golongan pers menengah ke bawah dengan ciri-ciri: A. Lebih berani langsung menyebut nama orang yang diberitakan. B. Atraktif, mempunyai daya tarik untuk semua kalangan. C. Progresif, bersifat memberi perubahan, kemajuan. D. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Fakta dalam teks editorial dijelaskan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, benar-benar terjadi. Kedua, waktu, tempat, dan tanggal peristiwa jelas. Ketiga, diperkuat dengan angka-angka. Jenis fakta dalam teks editorial ada dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, fakta umum, yaitu fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman sejak dahulu sampai sekarang. Contoh: A. Matahari terbit di sebelah timur. B. Sukabumi, Kabupaten Jawa Barat. Kedua, fakta khusus atau spesifik, yaitu kebenaran yang berlaku dalam periode tertentu atau kejadian yang dijelaskan secara detail. Contoh: A. Prof. Dr. Ir. M. Anies adalah Rektor UI periode 2012 sampai 2019. B. Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas persiapannya ke 2018 pada 18 April 18. Opini adalah sesuatu yang kebenarannya masih perlu diuji karena bentuknya masih berupa pendapat. Dalam opini biasanya terdapat kata menurut saya, sepertinya, bagus sekali, sangat bagus, dan sebagainya.
Ciri-ciri opini adalah: pertama, belum terjadi. Kedua, berupa pendapat. Tiga, bersifat subjektif. Keempat, keterangannya belum jelas. Berdasarkan jenisnya, opini dibagi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, opini perorangan atau subjektif. Pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Contoh, menurut para ahli, pada tahun ke-2020, penduduk Indonesia akan mencapai 400 juta jiwa. B. Menurut saya, pakaian yang dikenakan pria itu sepertinya bagus sekali. Kedua, opini umum atau objektif. Pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau hal umum. Contoh, A. Mengisap rokok akan merugikan diri sendiri. B. Tsunami tahun ke-2004 di Aceh banyak korban. Evaluasi. Pertama, sebutkan, jelaskan, dan beri contohnya dua jenis opini. Kedua, sebutkan, jelaskan, dan beri contohnya dua jenis fakta teks editorial. Ketiga, sebutkan dua golongan sifat teks editorial beserta ciri-cirinya. Keempat, sebutkan 10 hal-hal atau aspek-aspek yang dibahas dalam teks editorial. Kelima, sebutkan dan jelaskan 4 pernyataan berupa fakta dan opini teks editorial.